Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngobrolin 5 kesalahan financial yang umumnya dilakukan anak muda usia 15 sampai 25 tahun. So, pasti videonya akan menarik, jadi pastikan teman-teman nonton sampai selesai. Pertama-tama, gue mau jelasin dulu kenapa rentang usia yang gue pilih itu dari 15 sampai 25 tahun. Karena biasanya di umur segini nih, masih banyak banget ya orang-orang yang belum terlalu ngeh tentang literasi keuangan. Kebanyakan tuh mikirnya, masih muda deh, nanti aja dulu, sekarang hidup, have fun dulu, abisin dulu uangnya, pokoknya YOLO. Karena waktu itu pikiran gue pun masih sama, kayak gitu. Nah baru tuh saat gue umur 21, 22, 23 gitu, gue mulai lebih concern sama yang namanya keuangan. Padahal ya, menurut gue pribadi, kalau misalkan dari kecil, bahkan sebelum 17 tahun masih SMA, tapi kita udah pintar mengelola keuangan, nantinya kita malah bisa lebih have fun gitu, karena uangnya bisa kita pakai gitu ya. Lalu di video ini, gue juga mau sedikit share cerita pengalaman gue. Jadi kalau misalkan ada teman-teman yang mau sharing pengalamannya, silahkan ya, tulis aja di kolom komentar. Yuk kita langsung mulai ya. Yang pertama, banyak pengeluaran yang sebenarnya nggak penting-penting amat atau konsumtif. Di sini gue mau garis bawahi dulu, pengeluaran itu pasti, ya itu nggak mungkin nggak ada lah ya, kita hidup pasti kita keluarin uang. Nah tapi, pengeluaran ini kita harus pintar-pintar juga, kita harus bisa bedakan yang mana yang namanya kebutuhan, lalu yang mana yang namanya keinginan. Nah dua hal itu harus dibedakan. Contoh nih ya, kita makan, ya setiap hari kita harus makan vitamin ini itu penting, itu namanya kebutuhan. Tapi, apakah ngopi-ngopi setiap hari itu kebutuhan? Atau cuma keinginan? Boleh, silakan kalau misalkan kalian mau ngopi, mau nongkrong, tapi budgetnya harus dijaga. Ya, ini harus dijaga, nggak boleh pengeluarannya malah lebih banyak ke keinginan dibanding kebutuhan. Karena kasusnya tuh sering banget kayak gini. Karena pengeluaran itu kecil, ya mungkin ngopi-ngopi setiap hari 50.000, 60.000 gitu ya, satu gelas. Karena kita anggap itu kecil, akhirnya ya udah kita keluarin aja. Akhirnya nanti nggak sadar gitu ya, dapat uang, terus kita habisin, kita pakai. Akhirnya pertengahan bulan udah nggak ada uangnya. Ya boro-boro buat investasi. Untuk bertahan hidup dari pertengahan bulan sampai gajian lagi aja itu belum tentu ada. Hal ini gue udah ngerasain juga. Jadi waktu itu gue masih kuliah, gue ngekos, gue dapat uang lalu gue pakai semau gue. Akhirnya dari pertengahan bulan sampai akhir bulan itu bingung mau makan apa. Akhirnya cuma bisa stok Indomie, lalu makan Indomie itu sampai gajian lagi. Nah kalau kebiasaan itu berulang terus, bukan hanya kesehatan dompet kita yang terganggu, tapi kesehatan badan kita juga pasti akan terganggu. So sekarang coba deh kalian introspeksi lagi, pengeluaran kalian lebih banyak di keinginan atau di kebutuhan. Dan lebih bagus lagi kalau misalkan nanti uang itu kalian pakai sebagai modal investasi. Jadi selain mengerem pengeluaran, kita punya nilai investasi yang nanti di masa depan bisa bertumbuh. Mantap banget kan? Lalu masalah klasik yang kedua adalah kita nggak pernah mencatat pengeluaran dan pendapatan. Menurut gue ini juga penting banget nih. Berapapun besarnya pengeluaran kalian atau pendapatan kalian, yang mau besar, mau 10 juta, mau 100 juta, mau 1 juta sekalipun, itu tetap perlu dicatat. Ya jangan pernah menganggap remeh uang yang kecil. Ya udahlah, karena kecil ngapain gue catat? Ya udah biarin aja, uang segini buat apa sih? Karena harus belajar mengelola uang dari jumlah yang kecil. Seandainya sudah bisa, baru gue rasa kalian itu layak dipercayai untuk mengelola uang yang lebih besar. Tapi pasti muncul pertanyaan, bro, buat apa sih dicatat-catat kayak gitu? Nanti jajan sedikit dicatat, GrabFood nanti dicatat lagi, nanti belanja di Shopee dicatat lagi. Itu kan agak ribet gitu ya, detil, kecil-kecil tapi harus sering nyatetnya. Ini tuh penting banget ya. Jadi gua tuh ngerasain sendiri, ya dulu gua nggak pernah catat pengeluaran gua, ya udah keluar-keluar aja, yang penting duitnya masih ada di rekening, di dompet. Ya udah gua pakai aja terserah gua. Akhirnya sampai suatu saat gua tuh mikir, oh uang gua habis, tapi kemana habisnya gua nggak pernah tahu. Nah kalau misalkan kalian catat, kalian tuh punya rincian. Uang yang kalian capek-capek cari itu larinya kemana? Nah nanti saat akhir bulan kalian lihat sendiri rekapnya. Nah ada gak sih pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya nggak penting, pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bisa direm? Nah itu bisa dijadikan bahan evaluasi untuk pengeluaran kalian di bulan berikutnya. Nah itu benefitnya kalau kalian mencatat pengeluaran. Lalu sekarang apa sih pentingnya mencatat pendapatan? Nah mencatat pendapatan ini juga sama pentingnya dengan mencatat pengeluaran. Karena kalian bisa jadi tahu berapa besar jumlah uang yang boleh kalian spend. Supaya pengeluarannya tidak lebih besar daripada pendapatan. Jadi nggak ada deh tuh yang namanya kelilit pinjaman online. Lalu dengan mencatat pendapatan, ini juga bisa kalian pakai untuk menentukan alokasi pengeluaran kalian. Contoh, misalkan kalian dapat uang nih ya 100%. Misalkan 20%-nya itu dipakai untuk bayar kosan. Nah, kalau kosan kalian sekarang 30% atau 40%, berarti mungkin kosan itu kemahalan. Ya, kalian sebaiknya cari kosan yang mungkin lebih hemat. Contohnya begitu.
Lalu untuk makan 20%, untuk transportasi 20%, lalu untuk investasi 20%, untuk amal sedekah 10%, lalu sisanya 10% buat happy-happy gitu. Lalu kalian bisa limit juga. Nanti mungkin saat alokasi untuk happy-happy nih udah kepake 9%, ya udah kalian tinggal 1% lagi. Nah itu kalau bisa nggak boleh lebih dari itu. Nah jadi pentingnya mencatat pendapatan ini supaya kalian nggak overspend. Lalu lanjut, masalah klasik yang ketiga adalah kita tuh cuma punya satu sumber penghasilan. Dulu tuh gue mikir pas gue udah punya penghasilan, gue pikir ini cukup lah uangnya. Cukup untuk memenuhi kebutuhan gue. Kalau gue mau jajan, gue mau pergi-pergi, bisa lah pakai uang ini. Ya udah akhirnya setiap bulan berjalan sama aja gitu ya. Repeat, dapat duit, terus habis, dapat duit, terus habis dipakai. Sampai akhirnya ada suatu saat, suatu kejadian, income gue dari satu sumber itu tuh terhambat. Nah akhirnya di situ gue pusing juga, gue mikir nih, biasanya gue bisa jajan, terus sekarang gue nggak bisa jajan. Karena satu-satunya sumber penghasilan gue tuh hilang. Ya memang sih saat itu gue masih sekolah, masih tinggal sama orang tua, jadi masih ada yang backup lah. Nah untungnya sih kondisinya masih kayak gitu. Tapi dari kejadian itu, gue tuh belajar satu-satunya sumber income itu sebenarnya bisa hilang kapan aja. Tapi kalau seandainya kalian punya lebih dari satu sumber penghasilan, kalian bisa lebih tenang. Karena saat yang satu mampet, kalian masih punya source of income lain yang mungkin masih bisa backup kalian. Masalah yang keempat adalah terlalu banyak self-reward. Jadi self-reward atau menghadiahi diri sendiri ini kadang-kadang itu bisa jadi jebakan. Tapi gue harus bikin clear dulu, gue ini adalah orang yang setuju, yang pro dengan yang namanya self-reward. Tapi harus dibatasi, ya harus dalam batas yang wajar. Karena menurut gue itu wajar sih, kalau misalkan kalian udah achieve something, udah kerja keras, bikin sesuatu, sekali-sekali menghadiahi diri sendiri itu perlu. Karena itu tuh bisa jadi booster, bisa jadi tambahan semangat lagi gitu ya, supaya kalian lebih giat lagi cari duitnya. Nah, tadi kan kita udah ngomongi batasan ya. Nah, biasanya gua pribadi itu mengalokasi self-reward itu 10% dari total penghasilan. Jadi kalau misalkan penghasilan kalian 10 juta, artinya self-reward yang boleh diberikan ke diri kalian sendiri hanya 1 juta. Lalu pastinya kalian juga bisa sesuaikan gitu ya dengan pendapatan kalian. Jadi self-reward itu boleh ya, asalkan ada budgetingnya. Lalu poin yang kelima, ini kesalahan yang terdengar basic, tapi sebenarnya dampaknya besar banget, yaitu tidak mau mulai berinvestasi. Jujur ya, gua pribadi tuh sebetulnya agak nyesel, kenapa gua nggak mulai investasi dari dulu banget. Dulu tuh selalu mikirnya, investasi apa sih? Nanti-nanti aja lah, masih muda. Jadi sama sekali saat itu, gua nggak tertarik untuk cari tahu dan belajar tentang investasi. Padahal sekarang kalau gua mikir gitu ya, gua inget yang dulu-dulu, sebenarnya mulai investasi itu nggak harus nunggu 17 tahun, nggak harus nunggu kita punya penghasilan yang besar. Semakin awal kita mulai investasi, itu akan semakin bagus. Dan gue yakin ya, kalau misalkan gue mulai dulu lebih awal, gue rasa saat ini gue akan lebih pinter dan bisa dapat return investasi yang lebih oke. Tapi ya udahlah ya, kita nggak bisa mundurin waktu. Untungnya beberapa tahun kemudian setelah gue mulai dapat uang, gue mulai coba-coba investasi. Ya namanya coba-coba, waktu itu ilmunya memang belum banyak. Jadi akhirnya gue tuh sempet salah pilih instrumen investasi yang risk profile-nya itu nggak sesuai dengan gue. Jadi waktu itu lucu banget sih, gue dikasih tau oleh beberapa teman tentang instrumen-instrumen investasi. Ya udah gue pelajari, gue cari yang mana yang return-nya paling besar, gue pilih itu. Ya itu nggak salah-salah banget sih sebenarnya, karena kan kita investasi pasti mau return-nya besar. Tapi saat itu gue cuma mikirin return, gue nggak mikirin ada resiko apa di belakangnya. Akhirnya setelah jatuh, setelah loss lumayan banyak di situ, baru tuh gue bener-bener serius untuk belajar investasi. Dan setelah cobain beberapa instrumen investasi, akhirnya gue nemuin instrumen investasi yang paling cocok untuk gue saat ini, yaitu di saham dan di reksadana. Dan untuk teman-teman yang baru memulai belajar berinvestasi, gue bisa saranin kalian pakai aplikasi Ajaib. Karena aplikasi ini udah 2-in-1. Ya, di dalam satu aplikasi, kalian bisa invest reksadana dan juga bisa invest ke saham langsung. Nah, dengan adanya dua instrumen ini, kalian itu bisa pilih instrumen yang mana yang sesuai dengan profil resiko kalian. Ya ingat ya, reksadana pun itu bisa dibagi-bagi. Contoh, kalau misalkan kalian tipikal investor yang nggak mau ambil resiko terlalu besar untuk jangka pendek, kalian bisa pilih reksadana pasar uang, itu yang low risk. Lalu kalau misalkan kalian mau investasi jangka menengah, ya profil resiko kalian moderat, kalian bisa pilih reksadana pendapatan tetap. Itu ada juga di Ajaib. Lalu kalau misalkan kalian mengharapkan imbal hasil yang tinggi dan bisa menerima risk yang cukup besar, kalian bisa invest di reksadana saham atau di saham langsung. Dan semuanya itu kalian bisa lakukan di dalam satu aplikasi yang namanya Ajaib.
Aplikasinya kalian tinggal cari dan download aja di Play Store ataupun App Store. Dan kalau kalian masih bingung cara pakainya, gue juga pernah bikinin satu video tutorial lengkap dari mulai cara pendaftaran sampai cara penggunaannya. Kalian bisa nonton video episode 30 di channel YouTube Diskusi Investasi, atau kalian bisa langsung aja klik link yang ada di atas. Dan pastinya saat daftar jangan lupa masukin kode unik KEVI217 untuk dapetin hadiah 1 lot saham. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian tidak melakukan atau bisa keluar dari 5 kesalahan financial yang tadi dan segera bisa mulai berinvestasi. Happy investing, thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.